Di jantung Timur Tengah, sebuah gelombang besar menumbangkan rejim monarki berusia lebih dari 2.500 tahun. Sebuah revolusi yang tak hanya menggulingkan seorang raja, tapi juga mengguncang tatanan geopolitik dunia, yakni Revolusi Islam Iran 1979. Revolusi ini bukan sekadar perubahan kekuasaan. Ini adalah ledakan sebuah ideologi, iman, dan sebagai pemantik perlawanan terhadap hegemoni Barat. Led by a few Islamic zealots, several hundred men eventually attacked the protesters. Oke, sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Mari kita lanjutkan. Sebelum fase revolusi itu terjadi, Iran adalah sebuah negara dengan sejarah peradaban yang panjang, mulai dari Kekaisaran Persia, Safawi, hingga dinasti Qajar. Mari sejenak kita sedikit flashback ke belakang. Kekaisaran Persia. Kekaisaran ini didirikan oleh Cyrus Agung, Cyrus the Great. Ia menaklukkan Babilonia dan membebaskan orang Yahudi dari perbudakan. Di bawah Darius I dan Xerxes, kekaisaran membentang dari India hingga Yunani, kekaisaran terbesar di dunia kala itu. Sistem birokrasi, jalan raya kerajaan, pajak terstruktur, dan toleransi beragama jadi pilar utama kekuasaan. Kekaisaran ini runtuh pada tahun 330 sebelum Masehi. Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan Persia. Kekaisaran Persia pertama pun runtuh dan masuk dalam era Helenistik, menjadi musuh abadi Kekaisaran Romawi Timur, Bizantium, serta pusat Zoroastrianisme. Runtuh ketika ditaklukkan oleh pasukan Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab dalam perang Qadisiyah dan Nahafan. Pada tahun 651 Masehi, Iran resmi menjadi bagian dunia Islam. Dinasti Safawi. Dinasti Safawi didirikan oleh Ismail I, seorang pemimpin tarekat Sufi yang menjadikan Syiah Imamiyah, 12 imam, sebagai mazhab resmi Iran. Ibu kotanya Tabriz, lalu dipindah ke Isfahan oleh Shah Abbas I, raja paling berpengaruh dinasti ini. Masa keemasan, seni, arsitektur, dan perdagangan berkembang pesat. Masjid Shah dan Bazar Isfahan adalah peninggalan dari era ini. Dinasti ini runtuh akibat kelemahan militer, perebutan kekuasaan, dan tekanan eksternal, serangan Afgan Ghilzai. Pada tahun 1736, komandan militer kuat bernama Nader Shah menggulingkan Safawi dan memproklamasikan dinasti Afsharid. Dinasti Qajar tahun 1789-1925 Masehi. Dinasti Qajar didirikan oleh Aga Muhammad Khan Qajar setelah masa kekacauan pasca Safawi. Ia memindahkan ibu kota ke Teheran. Raja terkenal, Fath Ali Shah, Nasser al-Din Shah. Namun pada awal abad ke-20, peta Iran mulai berubah, menjadi titik balik dalam sejarah Iran modern. Dari sinilah benih otoritarianisme mulai tumbuh dalam bayang-bayang militerisme. Pada 21 Februari 1921, seorang perwira militer berpangkat rendah bernama Reza Khan, yang kala itu menjabat sebagai komandan Brigad Kosak, pasukan militer elit Iran bentukan Rusia, melancarkan sebuah kudeta militer bersama seorang jurnalis dan politikus bernama Sayyid Ziauddin Tabatabai. Pada saat itu, Iran berada dalam kondisi lemah setelah Perang Dunia I. Negara mengalami kekacauan politik, korupsi, serta ketidakstabilan karena pengaruh besar Inggris dan Rusia yang menguasai wilayah utara dan selatan Iran. Sehingga pemerintahan dinasti Qajar saat itu sudah kehilangan legitimasi dan kemampuan mengatur negara, yang berakhir pada kudeta oleh Reza Khan. Adapun hasil dari kudeta ini, Sayyid Ziauddin menjadi Perdana Menteri, sementara Reza Khan naik pangkat menjadi Menteri Perang. Meskipun Zia akhirnya digulingkan beberapa bulan kemudian, Reza Khan tetap bertahan dan semakin kuat. Ia mulai membangun militer yang solid, memperluas pengaruhnya di parlemen,
dan menyiapkan jalan untuk mengambil alih kekuasaan dari dinasti Qajar secara penuh. Kudeta ini bukan hanya merebut kekuasaan administratif, tapi membuka jalan bagi militer untuk menjadi pilar politik utama di Iran. Setelah mengonsolidasikan kekuatan selama 4 tahun, Reza Khan memaksa Majelis Nasional Iran, Majlis, pada Desember 1925 untuk menggulingkan dinasti Qajar secara resmi. Dengan demikian, Reza Khan diangkat menjadi Syah, Raja, dan mengambil gelar Reza Shah Pahlavi, menandai lahirnya dinasti Pahlavi. Proyek modernisasi Reza Shah disebut juga westernisasi, militerisasi negara, memperkuat tentara nasional, dan mendirikan sekolah militer modern. Sekularisasi, ulama dan institusi keagamaan kehilangan peran dalam pendidikan dan hukum. Mahkamah Syariah dihapuskan. Penggantian pakaian, lelaki Iran diwajibkan mengenakan pakaian barat, dan penggunaan hijab oleh perempuan dilarang di tempat umum. Kampanye Kashf-e-Hijab. Pendidikan dan infrastruktur. Dibangun rel kereta api nasional, universitas, dan pengadilan sipil sekuler. Namun, kebijakan Reza Shah otoriter dan represif. Ia membungkam lawan politik dan memerintah tanpa oposisi. Ulama dan kelompok tradisionalis marah besar karena merasa dilucuti secara paksa dari peran mereka. Banyak kebijakan yang meniru Turki di bawah Ataturk, tapi dengan kekerasan yang lebih keras. Ketika Perang Dunia II meletus, Iran menyatakan netral. Namun negara ini berada di posisi strategis, menghubungkan Uni Soviet dengan Teluk Persia, serta kaya minyak dan jalur kereta api yang sangat dibutuhkan sekutu. Masalah utama, Reza Shah dikenal berorientasi pro-Jerman meskipun secara resmi netral. Inggris dan Soviet khawatir Iran menjadi jembatan bagi kekuatan Nazi di Timur Tengah. Agustus 1941, operasi bersama Inggris-Soviet dilancarkan. Mereka menyerbu Iran dari utara dan selatan, Perang Anglo-Soviet. Reza Shah dipaksa turun tahta dan anaknya, Muhammad Reza Pahlavi, yang saat itu masih muda, diangkat sebagai seorang syah. Muhammad Reza Pahlavi lahir 26 Oktober 1919 di Teheran. Ayahnya, Reza Shah Pahlavi, seorang militer yang menggulingkan dinasti Qajar dan mendirikan dinasti Pahlavi. Sejak kecil, Muhammad Reza dididik untuk menjadi bangsawan ala Barat, bukan ulama atau pemimpin spiritual. Dididik di Swiss, di sekolah elit Prancis bernama Institut Le Rose. Fasih berbahasa Prancis, Inggris, dan sedikit Jerman. Pendidikan Barat membentuknya menjadi seorang yang berjiwa aristokrat, mengagumi nilai-nilai Eropa, dan menjauhi akar tradisional Iran, dan punya obsesi menjadi raja pencerah. Shah bukan militer seperti ayahnya. Ia lebih seperti aristokrat modern yang ingin dianggap besar oleh Barat. Shah Muhammad Reza Pahlavi ingin membawa Iran menuju modernitas, tapi ia lupa. Modernisasi tanpa keadilan, tanpa akar budaya, hanyalah tirani yang bercahaya. Ketika Reza Shah Pahlavi naik di tampuk kekuasaan Iran secara nasional, Iran memiliki dampak yang begitu besar. Iran menjadi pangkalan logistik sekutu. Rakyat Iran kecewa karena jelas bahwa monarki mereka tak berdaulat. Transisi dari Reza Shah ke Muhammad Reza Pahlavi bukan reformasi, melainkan bukti telanjang bahwa Iran saat itu hanyalah papan catur kekuatan global. Kedaulatan nasional makin diragukan. Namun semua itu dibayar mahal, dengan hilangnya peran ulama, tekanan pada kebebasan rakyat, dan semakin kuatnya cengkeraman asing. Reza Shah mungkin membangun jalan dan sekolah, tapi ia juga menanam benih kemarahan yang akan meledak puluhan tahun kemudian. Dari sinilah akar kekacauan mulai tumbuh. Monarki absolut, kediktatoran militer, dan keterikatan erat dengan Barat, khususnya Amerika Serikat. Di bawah bayang-bayang Gedung Putih serta intervensi Amerika Serikat, Shah Muhammad Reza Pahlavi memerintah dengan tangan besi. Putranya, Muhammad Reza, dianggap lebih jinak dan mudah dikendalikan oleh Barat. Tapi semuanya berubah drastis di tahun 1951. Perdana Menteri Iran saat itu, Mohammad Mossadegh, melakukan nasionalisasi perusahaan minyak Anglo-Iranian Oil Company yang sebelumnya dikuasai Inggris. Tindakan ini didukung rakyat,
tetapi dianggap ancaman oleh Barat. Tahun 1953, kudeta Operasi Ajax dilancarkan oleh CIA dan MI6. Mossadegh digulingkan dan Shah yang sempat kabur ke luar negeri dikembalikan ke tampuk kekuasaan dengan restu Washington dan London. Low that you have not yet started to mine your coal mines and liquefy the coal and gasify the coal or even. Tahun 1963, Shah meluncurkan White Revolution atau Revolusi Putih, sebuah paket reformasi sosial ekonomi yang terlihat cemerlang. Reforma agraria, tanah dibagi-bagikan kepada petani. Emansipasi wanita, perempuan mendapat hak suara dan pendidikan. Pendidikan massal dan program buta huruf. Nasionalisasi hutan dan sumber daya alam. Di permukaan, ini adalah Iran yang maju. Namun kenyataannya jauh dari ideal. Para petani malah jatuh miskin karena tak punya modal bertani. Tuan tanah lama bertransformasi menjadi borjuis kota yang korup. Para perempuan urban memang mendapat hak, tapi perempuan desa tetap tertindas. Tapi, itu semua disertai penindasan brutal. Polisi rahasia Safak menyiksa dan membunuh lawan politik. Untuk menjaga stabilitas, Shah membentuk Safak, Sazeman E'telaat fa Amniyat Keshvar. Safak bukan hanya memata-matai, mereka menyiksa, menculik, membunuh, dan menghilangkan ribuan lawan politik. Rakyat dicekam rasa takut, buku-buku disensor, pers dibungkam total. Orang bisa hilang hanya karena berbisik di kedai teh. Fundamentalism took hold with a fury and a force that helped ignite the still impoverished masses in Iran, who felt they had little reason to be grateful to the Shah. The fabulous profits from oil had not filtered down to them. Di tengah represi itu, muncul sosok ulama karismatik. Khomeini menolak keras Revolusi Putih, menyebutnya sebagai konspirasi kolonial untuk menghancurkan Islam dan menancapkan kuku Amerika di jantung Persia. Ayatollah Ruhollah Khomeini lahir tahun 1902 di kota kecil Khomein, Iran Tengah, dalam keluarga ulama Syiah. Sejak usia muda, ia dididik di madrasah tradisional dan dikenal sebagai murid yang cerdas, tajam, dan berani berpikir berbeda. Tahun 1920-an dan 30-an, ketika Iran berada di bawah kekuasaan Reza Shah, ayah Muhammad Reza, yang memaksakan modernisasi sekuler dengan cara militeristik, melarang jilbab, membatasi pendidikan agama, dan mengontrol masjid. Khomeini kala itu masih muda, melihat langsung bagaimana agama dan budaya Islam Syiah ditekan secara brutal. Saat Muhammad Reza Pahlavi naik tahta pada 1941, Khomeini sudah menjadi marja, tokoh rujukan ulama yang sangat dihormati di kota suci Qom. Tahun 1963, penolakan keras terhadap Revolusi Putih. Ketika Shah meluncurkan Revolusi Putih tahun 1963, Khomeini langsung menolak. Ia melihat program itu sebagai 1. Tipuan kolonialisme untuk menghancurkan agama. 2. Pintu masuk dominasi Amerika dan Israel di Iran. 3. Serangan terhadap peran ulama dan akar Islam. Dalam sebuah khutbah bersejarah pada 3 Juni 1963, Khomeini menyebut Shah sebagai pengkhianat Islam dan antek Amerika. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم من به واسطه اینکه ملت مرا قبول دارد. Apakah Anda ingin menjadikan Iran sebagai koloni Amerika? Apakah Anda ingin menghapus Islam demi meniru Barat? Tak lama setelah itu, Safak menangkap Khomeini. Penangkapannya memicu kerusuhan nasional. Rakyat di Qom dan Teheran turun ke jalan. Ratusan dibunuh. Untuk meredam kemarahan, Shah membebaskan Khomeini, namun tetap mengasingkannya ke kota kecil di Iran, lalu akhirnya ke luar negeri. Pengasingan di Najaf, Irak, 1965-1978. Khomeini tinggal di Najaf, Irak, salah satu pusat spiritual Syiah terbesar. Di sini, ia mengajar dan menulis karya politik paling penting dalam hidupnya, Velayat-e-Faqih, kepemimpinan ulama.
Buku ini berisi gagasan radikal bahwa ulama harus memimpin negara, kekuasaan politik dan agama tidak bisa dipisah. Sistem kerajaan, monarki, bertentangan dengan Islam. Sementara itu, jaringan murid-murid Khomeini tersebar di Iran, mengirimkan kaset-kaset ceramahnya secara diam-diam ke dalam negeri. Kaset itu diputar di masjid, sekolah, bahkan di pasar-pasar. Shah adalah musuh Islam. Jangan takut, Islam tidak mengenal tunduk pada tirani. Pengasingan di Prancis. Tahun 1978, tekanan politik Iran terhadap Irak memaksa Saddam Hussein mengusir Khomeini dari Najaf. Ia kemudian pindah ke Neauphle-le-Château, pinggiran kota Paris, Prancis. Disinilah gerakan Khomeini menjadi global. Dari rumah kecil di Prancis, Khomeini memimpin revolusi Iran lewat wawancara dengan media internasional, pesan-pesan kaset yang dikirim setiap minggu, komunikasi intens dengan mahasiswa dan aktivis Iran di luar negeri, dukungan dari diaspora Iran di Eropa. Wartawan dari seluruh dunia datang ke kediamannya. Gambar Khomeini mulai muncul di halaman depan Le Monde, BBC hingga New York Times. Sementara itu di Iran, tiap khutbahnya diputar secara sembunyi-sembunyi. Tiap kalimatnya jadi slogan revolusi. Rakyat mulai menyebutnya sebagai imam. Iran akhir dekade 1970-an. Di bawah permukaan modernisasi dan kemewahan, ada bara yang terus menyala. Penguasa masih bercokol di istana, tapi di jalanan, kemarahan rakyat tak lagi bisa dibendung. Tahun 1977, Front Oposisi terbentuk. Tahun 1977, sebuah hal yang tak pernah terjadi sebelumnya muncul dari berbagai sudut Iran. Kelompok-kelompok oposisi yang selama ini terpecah, Islamis, nasionalis, hingga Marxis, akhirnya bersatu. Mereka sadar, musuh bersama mereka bukan ideologi satu sama lain, tapi Shah Muhammad Reza Pahlavi, raja yang memerintah dengan tangan besi, dan yang telah menghisap darah republik. Dari masjid ke universitas, dari bazar ke pedesaan, wacana perlawanan menyebar. Setiap kelompok dengan caranya sendiri, tapi dengan satu misi, menumbangkan tahta sang Syah. Tanggal 7 Januari 1978, surat kabar milik negara, Etelaat, memuat sebuah artikel yang akan mengubah segalanya. Artikel itu menghina tokoh paling berpengaruh di pengasingan, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ia disebut agen kolonial, pengkhianat Islam, dan perusuh. Mahasiswa dan ulama di kota suci Qom pun turun ke jalan. Mereka tidak hanya memprotes, mereka menuntut darah dibayar dengan keadilan. Namun, penguasa lupa satu hal penting, tradisi dalam Islam Syiah. Demonstrasi setiap 40 hari, tradisi berubah jadi revolusi. Dalam kepercayaan Syiah, hari ke-40 setelah kematian seseorang adalah waktu berkabung besar. Tapi di tahun 1978, tradisi itu menjadi strategi perlawanan. Setiap 40 hari, rakyat turun ke jalan bukan hanya untuk berdoa, tapi untuk memprotes dan melawan. Setiap demonstrasi dibalas dengan peluru, dan setiap peluru menciptakan lebih banyak jenazah. Dan lebih banyak lagi, hari ke-40 berikutnya. Qom, Tabriz, Isfahan, Mashhad, Teheran. Kota demi kota terbakar. Iran menjadi ladang pemberontakan. Kemarahan nasional, rezim mulai retak. Tahun 1978, bukan hanya mahasiswa dan ulama. Buruh minyak, urat nadi ekonomi Iran, mogok kerja. Pedagang bazar, tulang punggung perputaran uang, menutup toko. Wartawan dan dosen berhenti bekerja. Rakyat biasa tak lagi takut mati. Mereka hanya takut rezim terus hidup. Shah yang dulu tampak tak tergoyahkan, kini seperti raja di istana pasir. Ironi terbesar, teknologi modern yang didatangkan Shah, televisi, kaset, radio, justru menjadi senjata paling mematikan bagi rezimnya. Khutbah revolusi dari pengasingan di Paris, direkam dan disalin ribuan kali dalam bentuk kaset pita, diselundupkan masuk Iran, diputar diam-diam di rumah-rumah, di sekolah, di pasar, di masjid. Suara Khomeini dari ribuan kilometer jauhnya menggetarkan jantung Teheran.
Shah adalah setan. Amerika adalah iblis besar. Revolusi adalah jihad suci. Suara Khomeini dalam kaset. Inilah paradoks sejarah. Teknologi yang dibeli Shah dengan miliaran dolar justru digunakan untuk menjatuhkannya. Akhir 1978, Iran bukan lagi negeri dalam genggaman, tapi negeri yang siap meledak. Dan ketika rakyat sudah tak punya rasa takut, tak ada kekuasaan yang mampu bertahan. Shah boleh punya tentara, tank, dan istana, tapi rakyat punya kenangan, keadilan, dan keyakinan. Revolution is not over. There was a triumphant and tumultuous welcome in Tehran today by more than 1 million Iranians for the Ayatollah. Tanggal 1 Februari 1979, dunia menyaksikan peristiwa monumental. Ayatollah Ruhollah Khomeini, sang ulama revolusioner, kembali ke tanah Iran setelah 15 tahun hidup dalam pengasingan. Ia mendarat di Bandara Mehrabad, Teheran, disambut oleh jutaan rakyat yang meneriakkan, "Marhbar Shah, matilah Shah." Pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi telah kehilangan legitimasi. Di tengah tekanan demonstrasi massal, desersi militer, dan krisis ekonomi, Shah meninggalkan Iran pada 16 Januari 1979 menuju Mesir, lalu Maroko dan Bahama, menandai berakhirnya dinasti monarki yang telah berdiri selama 2 milenia. Tak lama setelah kembali, Khomeini membentuk Dewan Revolusi Islam. Salah satu langkah pertamanya adalah membentuk pengadilan revolusioner, ad hoc, cepat, dan tanpa banyak prosedur hukum. Dalam hitungan minggu, lebih dari 500 orang dieksekusi, termasuk Jenderal Nematollah Nasiri, mantan Kepala Safak, mantan Perdana Menteri Amir Abbas Hofeida, dan sejumlah besar tokoh militer dan intelijen. Eksekusi dilakukan secara cepat, kadang hanya dalam waktu 24 jam setelah putusan. Tanggal 1 April 1979, sebuah referendum nasional digelar. Rakyat diminta memilih, apakah Iran akan menjadi Republik Islam, Bawihdat-i Kalimahi Umat, Jumhuriyah Islami Rabazgaradin. Dengan persatuan umat, kembalikan Iran sebagai Republik Islam. Hasilnya mencengangkan, 98% rakyat memilih mendukung sistem Republik Islam. Pada tanggal itu, Iran secara resmi meninggalkan bentuk monarki dan mengadopsi wilayat al-faqih, konsep pemerintahan oleh ulama tertinggi. Sistem kenegaraan baru dibentuk dengan struktur yang unik, simultan teokrasi dan republik. Would be thrilled that they were dispensing justice to bad guys, but in fact the world was pretty horrified at the summary justice of the revolutionary forces, and those photos were a major. Struktur pemerintahan Iran. Rahbar satu pemimpin tertinggi, Supreme Leader, jabatan tertinggi di Iran, di tangan Khomeini 1979, 1989, lalu Ali Khamenei 1989 sekarang. Mengontrol militer, kehakiman, media, dan keputusan strategis. Presiden dipilih melalui pemilu, bertanggung jawab atas administrasi harian negara. Presiden pertama, Abul Hasan Bani Sadr, digulingkan. Tokoh penting lain, Muhammad Khatami, Mahmud Ahmadinejad, Hasan Rouhani, hingga kini Ibrahim Raisi, wafat 2024. Majelis Ahli, Assembly of Experts, 88 ulama terpilih, berwenang memilih atau memberhentikan pemimpin tertinggi. Dewan Penjaga Konstitusi, Guardian Council, 12 anggota, 6 ulama, dan 6 ahli hukum. Mengawasi UU dan calon politikus. Mampu mendiskualifikasi kandidat presiden atau parlemen. Dewan Keputusan Bijaksana, Expediency Council, menyelesaikan konflik antara parlemen dan Dewan Penjaga. IRGC, Pasdaran Garda Revolusi, militer elit yang melampaui tentara reguler. Sejak 1979, Iran telah berubah dari negara sekuler pro-barat menjadi simbol perlawanan anti-imperialis, namun dengan harga yang tinggi. 1989, Khomeini wafat. Ayatollah Ali Khamenei diangkat sebagai pemimpin tertinggi. Iran hari ini adalah negara dengan kekuatan militer dan pengaruh regional besar.
terutama melalui jaringan proksi seperti Hezbollah di Lebanon, Houthi di Yaman, dan milisi Syiah di Irak dan Suriah. Namun, di dalam negeri, rakyat hidup dalam tekanan. Sensor ketat, polisi moral, ekonomi lemah karena sanksi, dan konflik antara generasi tua revolusioner dan anak muda modern yang haus kebebasan. Revolusi Islam Iran adalah salah satu revolusi paling radikal abad ke-20. Ia mengguncang tatanan dunia dan merobek peta geopolitik Timur Tengah. Namun, ketika asap revolusi menghilang, muncul pertanyaan, apakah rakyat Iran benar-benar merdeka, ataukah mereka sekadar mengganti satu bentuk tirani dengan tirani yang lain? Tak ada revolusi yang begitu cepat, begitu total, dan begitu ideologis. Revolusi Islam Iran menginspirasi dan menakutkan. Amerika kehilangan sekutu penting di Timur Tengah. November 1979, krisis sandra kedutaan Amerika di Teheran. Iran jadi musuh resmi Amerika. Model negara, pemerintahan ulama, wilayat al-faqih. Khomeini jadi pemimpin tertinggi. Iran terlibat dalam berbagai konflik regional. Dukungan ke Hizbullah, Houthi, 4 dekade lebih berlalu. Iran tetap berdiri, meski dihantam sanksi, perang, dan konflik internal. Revolusi Islam Iran bukan hanya tentang mengganti penguasa. Ia adalah bukti bahwa dalam dunia modern sekalipun, ideologi dan keyakinan masih bisa membakar semangat massa. Tapi ia juga jadi peringatan bahwa revolusi bukan akhir cerita, melainkan awal dari pertanyaan panjang tentang kebebasan, otoritas, dan masa depan. We have to do it. And that's why you and the Americans are feeding the world with your wheat, and all of a sudden your wheat that was sold اصلیت عرض می‌کنند و در قانون‌ها